Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua. Hari Selasa malam ini tanggal 20 Januari 2026 Bapak Ibu. Waktu begitu cepat. Hari sudah tanggal 20 Januari. Ini anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih setia Tuhan kita dipelihara. Tanpa terasa kita sudah menjalani hari yang ke-20 di tahun yang baru ini. Tapi bersama dengan Yesus kita ada sukacita. Karena Yesus sumber mujizat. Di dalam Dia sumber belas kasihan. Ini ternyata Bapak Ibu. Kita mau baca firman Tuhan dalam Markus, Injil Markus pasal 6 ayat 30-44. Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Memberi makan kepada 5.000 laki-laki. 5.000 lebih itu saudara. Itu laki-laki disebut dalam Alkitabnya 5.000. Belum istri anak-anaknya. Tapi Tuhan memberikan berkat buat mereka semua. Karena Tuhan punya sifat, Yesus punya belas kasihan. Tuhan begitu baik. Berarti pula Yesus berbelas kasihan kepada Bapak Ibu bersama saya. Semua dicinta, disayang sama Tuhan. Karena Dia sanggup melakukan segala-galanya. Dia hebat, Dia dahsyat. Allah kuasa melakukan segala perkara. Melalui Tuhan Yesus Maha kuasa, haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya, haleluya. Tuhan Yesus Maha kuasa, amin, haleluya. Tuhan Yesus Maha dahsyat, Tuhan Yesus Maha segala-galanya. Kuasa Tuhan, Tuhan tak terbatas, amin, haleluya. Dia sanggup melakukan segala-galanya. Karena Tuhan Yesus Maha dahsyat, Tuhan Yesusku Maha sempurna, Maha hebat. Hebat Yesus, haleluya. Tertulis dalam Ayub 42 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal, yaitu rencana damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah menyertai kita semua. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, amin. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus Bapa-Ku, Engkau dahsyat, Maha kudus, Maha mulia, Maha sempurna, Maha segala-galanya, Maha sempurna Engkau Bapa. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Malam hari ini kami rindu laparkan firman-Mu. Engkau akan berkati kami semua anak-anak-Mu Bapa. Sucikan dan ampuni segala dosa. Aku akui banyak salah, banyak kelemahan Tuhan. Tapi Roh Kudus tuntun hidup kami Bapa, supaya aku tidak berdosa kepada Tuhan, supaya kami hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Oh terpujilah Tuhan Yesus yang begitu baik Bapak Ibu. Saya merindu selalu kangen dengan Tuhan Yesus, dekat dengan Yesus. Sebabnya Yesus satu-satunya juru selamat kita. Dekat
dekat Yesus, itu saja. Lalu ku mau selalu mendengar, haleluya, suaranya. Amin. Aku mau selalu dengar firman-Mu, Bapa. Dekat Yesus, haleluya, sertanya. Amin. Haleluya. Ku mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Engkau Bapakku yang sangat baik, sempurna Bapa. Dekat Yesus, ku cinta firman-Mu, haleluya. Ku mau selalu mendengar, haleluya, suaranya. Haleluya. Ku mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus, mendengar firman-Nya. Haleluya. Ku mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus, taat pada firman-Nya. Mari Bapak Ibu, kita mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Sungguh selalu saya memberikan motivasi, semangat buat Bapak Ibu, supaya pusat hidup kita ada satu, Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Bahagia kita kalau dekat dengan Yesus, karena Dialah sumber kekuatan kita, sumber kehidupan yang memelihara hidup kita di dunia maupun nanti, saudara, kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Oh amin. Saya mau selalu duduk dekat kaki Tuhan Yesus seperti Maria. Dalam Injil Lukas 10:39, Maria selalu duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kuasa Tuhan tak terbatas, seperti firman Tuhan Ayub 42 ayat 2. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana Tuhan yaitu rencana damai sejahtera buat setiap Bapak Ibu semua yang cinta Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari selalu saya mau baca firman Tuhan tiap malam, selalu dekat dengan Yesus. Tiap hari, tiap saat pikiran saya selalu dekat dengan Yesus. Tidak ada yang pribadi lain. Memikirkan perkara-perkara surgawi. Selalu saya mikirin kerajaan surga. Kalau saya temu dengan Yesus di surga, wow, apa yang harus saya lakukan? Selalu menyembah Tuhan. Ya, selalu saya akan memimpin puji-pujian bersama para hamba Tuhan. Kita giliran Bapak Ibu ya, pimpin puji-pujian, selalu memuji akan Tuhan. Selalu dekat di kaki Tuhan, saya cium kaki Tuhan ini, menyembah, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Wow, dasar kita sangat bahagia bersama Tuhan Yesus. Mari kita dengar firman Tuhan Markus pasal 6 ayat 30-44. Demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Coba murid-muridnya kangen dengan Yesus, selalu berkumpul. Kita juga sama, saudara. Ya, kita juga sama dalam murid-murid Yesus, anak Tuhan Yesus. Mari kita mau selalu duduk diam di kaki Tuhan. Kita mau selalu berkumpul, selalu bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Di situ murid Yesus memberikan laporan, ya. Selalu dia memberitahukan kepada Yesus apa yang kita kerjakan dan ajarkan. Oh, sungguh sama juga saya. Selalu dekat dengan Tuhan, selalu lapor. Tuhan, terima kasih kalau saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya lapor saya. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan sempurnakan setiap firman, supaya mendorong anak-anak Tuhan Yesus, Bapak Ibu, selalu cinta Yesus, lapar hauskan firman Tuhan. Itu menjadi kehidupan kita. Ngapain sih hidup di dalam dunia ini kalau bukan Yesus satu-satunya, ya. Lalu ia berkata kepada mereka, mari ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika, sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Marilah ke tempat yang sunyi. Apa Tuhan mau ajak? Supaya kita berdoa, saudara. Di tempat yang sunyi kita bisa fokus. Seperti saat ini saya lakukan rekaman di kamar saya pribadi, sunyi, dan saya bersekutu dengan Tuhan. Saya menangis selalu kepada Tuhan.
Saya duduk di kaki Tuhan, saya berlutut. Apa yang perlu saya sampaikan Tuhan? Biar Engkau berfirman kepada kami semua anak-anak-Mu. Ya, termasuk saya firman Allah kepada saya, kepada Bapak Ibu. Supaya kita selalu diisi dengan firman Tuhan. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segera datang orang dari semua kota tempat itu sehingga mendali mereka. Wah, banyak orang datang kepada Yesus. Seandainya Bapak Ibu diciptakan Tuhan pada waktu 2000 tahun lalu, sama-sama kita selalu dekat dengan Yesus. Kemanapun Yesus pergi, kita ikut selalu, saudara, bersama Yesus. Ya, berbondong-bondong, ya, supaya orang ikut jejak Yesus, ikuti firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulai ia mengajar banyak hal kepada mereka. Coba ini, Bapak Ibu bersama saya seperti domba yang tidak punya gembala. Untung besar Bapak Ibu bersama saya dikembalikan oleh Tuhan Yesus. Maka pentingnya Bapak Ibu duduk diam, selalu dengan firman Tuhan. Baik dari yang saya sampaikan ini adalah firman Tuhan. Ya, dari para hamba itu, mari kita mau duduk diam, duduk di kaki Tuhan, karena Yesus punya hati berbelas kasihan. Sungguh ini contoh bukti, ya, realita bahwa Yesus punya sifat berbelas kasihan. Tuhan begitu baik, Tuhan sayang kepada Bapak Ibu Saudara bersama saya. Pasti kita sayang, disayang sama Tuhan. Terbukti saya sehat, dikasih kesehatan sama Tuhan, selalu menyampaikan firman Tuhan pagi, malam, sudah berjalan 5 tahun lebih loh Bapak Ibu. Ini tidak gampang. Kalau bukan karena belas kasihan Tuhan, kalau bukan karena Tuhan Yesus, tidak bisa. Saya tidak kuat. Tapi karena kekuatan Roh Kudus yang menopang setiap kita. Para hamba Tuhan bisa setia melayan pekerjaan sampai eksis. Bapak Ibu semua setia sampai detik ini. Ingat itu karena cintanya Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Tapi karena belas kasihan Tuhan yang luar biasa. Pada tuh hari sudah mulai malam, datang murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempatnya sunyi dan hari sudah mulai malam. Sulah mereka pergi supaya mereka dapat memberi makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Tapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan, kata mereka kepadanya. Jadi haruskah kamu membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sudah meriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lihat ini saudara. Secara daging manusia, itulah sifat manusia egois. Muridnya berkata kepada Yesus, suruh mereka pergi pulang. Itulah sifat manusia. Tidak dikasih makan. Maunya murid-muridnya, mereka suruh pulang. Padahal mereka lapar. Tapi beda dengan hati Yesus. Hati Yesus berkata, jangan kamu harus mereka makan. Jadi sifatnya Tuhan Yesus harus kita tahu. Jadi intinya, mari. Satu, kita tahu karakter ilahi dari Tuhan Yesus yang berbelas kasihan. Kita harus tiru Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus punya sifat belas kasihan juga. Suka menolong orang, yang memberi berkat. Kalau Bapak Ibu berkati, apa salahnya juga memberi berkat ya. Saya pribadi kalau jalan mau cari makanan ya saya ketemu orang ya orang tidak mampu, saya kemarin beli makanan, saya beliin buat mereka itu. Tujuannya apa? Kita harus punya belas kasihan, saudara. Ada berkat, saya udah kasih makanan, saya juga kasih berkat buat mereka, uang. Itu saya tergerak. Saya ikut jejak Yesus. Karena Yesus punya sifat selalu tergerak dengan belas kasihan. Jadi Bapak yang punya sifat di sini harus punya sifat belas kasihan. Jangan punya sifat egois. Jangan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Jangan. Ya, milikilah sifat belas kasihan seperti Tuhan Yesus. Kenapa Yesus nyebut di situ ada 5 roti? Karena Yesus adalah roti kehidupan. Lihat ini. Kenapa kok roti, saudara? Karena Yesus roti kehidupan. Berarti di dalam Yesus ada kehidupan. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, saya mau terangkan ya, supaya jelas setiap makna angka-angka itu punya makna, tidak sembarangan, saudara. Ya. Yohanes 6 ayat 35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak haus lagi. Mari kita datang kepada Yesus. Maka Tuhan berkata, 5 roti. 5 itu angka kasih. 5 itu angka kasih Tuhan. Karena Yesus adalah roti kehidupan. Berarti di dalam kehidupan Yesus ada sumber kehidupan yang penuh belas kasihan. 2 ikan bicara firman Allah, perjanjian lama, perjanjian baru.
Mari kita mau hidup di dalam kasih Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Selama kita hidup harus sentralnya Tuhan Yesus. Dan kedua harus punya sifat kasih dan landaskan firman Tuhan. Ini penting, Saudara. Ya, hidup ini kalau bukan firman Allah, pada siapa Saudara hidup? Standar kebenaran kita itu firman Tuhan. Dan sifat Yesus penuh belas kasihan. 5. 1 luka Yesus, kepala. Angka 5. Luka Tuhan Yesus dikasih mahkota duri, keluar darah, Saudara. Bagian kepala. Terus bagian kedua tangan Yesus. Lukain kedua tangan Tuhan yang kena paku. 3. Lambung Tuhan Yesus. Yohanes 19:34. Ditusuk ombak, keluar darah dan air. 4. Punggung Yesus dihajar, keluar darah. 5. Kaki Tuhan Yesus. 5. Angka kasih Tuhan. Karena melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kita diselamatkan sama Tuhan. Itu milikilah sifat kasih. Maka bukan kebetulan angka 5. Dan ternyata sifat Tuhan punya sifat belas kasihan. Jadi Yesus cinta kita semua. Oleh itu mari kita memiliki sifat seperti Tuhan Yesus. Hiduplah di dalam kasih. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu yang menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya supaya dibagikannya kepada orang itu. Begitu kedua ikan itu dibagikannya kepada mereka semua. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Selain daripada sisa ikan itu, yang ikut makan roti ada 5.000 orang laki. Di luar ibu-ibu ini, di luar anak-anak. Saya yakin di atas 10.000. Kalau masing-masing suami istri ada 10.000. Belum anak-anak. Ya, yang jelas di atas 5.000. Di atas 5.000 Tuhan memberikan mujizat makan. Itu melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Ada 3 hal penting. Yang pertama, mari kita memiliki sifat kasih. Ya, sentral kita Tuhan Yesus. Kalau kita memiliki sifat kasih dan hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, roti dalam kehidupan. Doakan rajin kita baca Alkitab. Bapak Ibu harus rajin baca Alkitab ya, perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, seperti ajaran Yesus Lukas 11:28. Berbagailah mereka yang lapar hauskan firman Tuhan. Mereka akan dikenyangkan itu Matius pasal 5 ayat 6. Tapi Lukas 11:28. Berbagailah mereka yang mendengar memeliharakan firman Tuhan. Mari kita mau rajin baca Alkitab dan jadilah pelaku firman. Milikilah sifat kasih, karakter Kristus yang memiliki kasih, berbelas kasihan. Mari melalui firman-firman selalu kita dengar, kehidupan karakter kita makin dibentuk seperti Kristus. Biar hari-hari kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Mari kita mumpung diberikan kesehatan, kesempatan buat Tuhan, mau hidup di dalam firman Tuhan. Hari-hari kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Hidup di dalam kasih Tuhan, memiliki belas kasihan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan cinta firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus Maha Kuasa melakukan segala-galanya. Tuhan Yesus Ku Maha Kuasa, amin, haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya, haleluya. Tuhan Yesus Ku Maha Kuasa, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, jangan lupa berjaga dan berdoa. Hiduplah di dalam kasih Tuhan seperti firman Tuhan memiliki sifat kasih seperti Yesus. Jadikan Yesus sebagai pusat hidup kita dan hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.